Halo, perkenalkan nama saya Aristi Nugroho dengan nomor induk mahasiswa 053589575. Pada video ini saya akan menjelaskan pekerjaan tugas praktik pertama, yaitu membuat aplikasi restoran sederhana melalui Java menggunakan Eclipse Workspace. Aplikasi ini mencakup input menu, pemesanan, perhitungan total biaya dengan pajak, biaya pelayanan, diskon, penawaran khusus, serta mencetak struk. Saya juga akan memulai dari langkah awal di Eclipse, menjelaskan kode tanpa menggunakan loop, dan juga mendemonstrasikan skenario struktur keputusan if else sesuai soal. Ya, mari kita mulai. Pertama yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi itu Eclipse ID, terus kita klik file new dan sebagainya, dan tampilannya sudah saya buat bentuknya sebagai berikut. Dan saya juga sudah membuat dua file, yaitu main Java dan juga menu Java. Yang pertama kita cek dulu menu Java. Di menu Java saya membuat kelas menu dengan atribut nama, harga, dan juga kategori. Ini dapat mempresentasikan item menu seperti nasi padang sebagai makanan dengan harga 25.000, es teh atau minuman dengan harga 5.000, minimal seperti yang diberikan tugas itu ada 4 makanan dan juga 4 minuman yang kemudian disimpan dalam array di main Java. Kita klik main Java-nya sebagai berikut. Nah, di main Java saya mengimplementasikan metode seperti yang di display menu untuk menampilkan menu dikelompokkan tanpa loop. Dan sebagai berikut, di menu array di sini ada nasi padang, sebagainya, teh, rendang, teh, kopi, jus jeruk, es teh, dan sebagainya sebagai tampilan daftar menu. Untuk input pesan maksimal 4, ini menggunakan tanpa loop, jadi ada pengulangan sebagai berikut. Dan juga saya membuat perhitungan total biaya seperti tersebut, dan kemudian dibuatkan dalam cetak struk dengan cetak struk sebagai menu dan sebagainya. Kemudian untuk metode untuk menampilkan daftar menu dikelompokkan berdasarkan kategori yang seperti saya jelaskan tadi, menggunakan tanpa loop, jadi kita mengulangkan secara manual. Seperti itu. Dan kemudian metode untuk menghitung biaya menggunakan if else untuk pencarian menu dan perhitungan sebagai berikut. Parse dan hitungan pesanan yang pertama, ini biar bisa menginputkan yang mudah, kita buat dengan penghitungan 4 pesan sebagai berikut. Dan juga saya masukkan hitungan diskon 10% jika subtotalnya itu kurang dari 100 dengan perhitungan seperti berikut. Dan juga hitung penawaran beli 1 gratis 1 untuk minuman jika totalnya adalah lebih dari 50.000. Seperti asumsi, jika ada minuman dengan jumlah lebih dari 2, 1 gratis diskon harga 1 item minuman termurah yang dipesan dengan total maksimal 50.000. Seperti ini perhitungannya saya buat. Dan di sini saya buat juga gratis 1 item untuk minuman yang termurah.
Dan untuk pembuatan hitungan pajak 10% itu dari subtotal setelah diskon dan penawaran. Jadi dibuat setelah diskon penawaran baru itu terhitungan untuk pajak 0%-nya. Untuk di total akhir setelah diskon dan itu total akhir itu setelah diskon itu ditambah penawaran, ditambah pajak, dan ditambah biaya pelayanan. Itu biaya pelayanan saya berikan 20.000. Untuk cari harga berdasarkan nama, saya menggunakan if else, dan jika tidak ada pemesanan saya berikan 0 jika tidak ditemukan. Untuk cek apakah menu adalah minuman, saya buatkan data seperti berikut. Dan untuk metode mencetakkan struk itu menggunakan if else untuk menampilkan pesanan dengan tampilan struk pesanan dan juga item yang dipesan. Terus selanjutnya untuk tampilan pesanan yang pertama saya buat seperti demikian dengan nama 1, terus sama dengan jumlahnya 1 dengan harganya berapa. Selanjutnya untuk tampilan pesanan 2 hampir sama dengan tadi, 3 dan kemudiannya 4, dan akhirnya bisa ditampilkan untuk penampilan di struk menunya. Struk keputusan ini jika total yang seperti dijelaskan tadi di atas 100.000 diterapkan diskon sebesar 10%. Nah, terus jika total di atas 50.000 ada minuman diterapkan penawaran beli 1 beli 1 setelah jumlah minuman gratis, dan juga diberikan pajak itu selalu 10% dari total setelah diskon ditambah biaya pelayanan 20.000, dan tertampil dalam struk dicetak dengan if else untuk menampilkan diskonnya dan juga penawaran jika ada. Ini dapat memenuhi soal dengan tidak menggunakan loop, dengan menggunakan if else saja untuk keputusan. Dan jalan programnya sebagai berikut, saya akan coba. Ya, tampilannya seperti ini, itu daftar menu restorannya, itu makanan, itu terdiri nasi padang 25.000, ayam goreng 20.000, sate 30.000, rendang 35.000. Untuk minuman, teh, kopi, es jeruk, dan es teh. Untuk teh itu 5.000, kopi 7.000, jus jeruk 10.000, es teh 6.000. Dan untuk penampilan pesanan itu sebagai berikut. Dan kita coba saja dengan skenario yang pertama, yaitu dengan total di bawah 50.000 dan itu tidak ada diskon ataupun penawaran. Kita langsung saja masukkan pemesanan pertama, yaitu nasi padang dengan jumlah 1. Pesanan yang kedua yaitu ayam goreng dengan jumlah pesanan 1, dan maksimal ini untuk 4 pesanan. Jadi kalau tidak ada pesanan lagi kita langsung enter saja. Berikut hasil struk pesanannya. Sini tertera yaitu item yang dipesan. Nasi goreng jumlah 1. Sebentar, saya ulangi, tidak ada salah pengetikan. Kita ulangi lagi. Ya, pertama nasi padang sama dengan 1. Terus ayam goreng sama dengan 1 pesanan. Ya, seperti ini. Untuk ayam nasi padang itu 25.000, ayam goreng itu 20.000. Jadi subtotalnya itu adalah 45.000.
karena di bawah 50.000 itu tidak ada diskon ataupun penawaran, maka terdapat pajak 45.000 tanpa keterangan diskon dengan biaya pelayanan itu 20.000. Jadi total yang harus dibayar itu adalah 69.500 sesuai dengan pesanan. Terus untuk skenario yang kedua itu total di atas 50.000 pesanan dengan minuman. Ini pemberian beli satu gratis satu. Kita coba lagi. Ya. Pesanan yang pertama dengan skenario yang kedua yaitu nasi Padang sama dengan 2. Pesanan yang kedua itu es teh dengan jumlah 4. Terus pesanan yang ketiga ini tidak ada, cuma 2 pesanan saja. Langsung kita tampilkan struknya. Ini dengan skenario yang kedua yaitu total di atas 50.000 dengan minuman dengan penawaran beli gratis 1 gratis 1. Yang pertama itu nasi Padang pesan 2 yaitu total 50.000, es teh 4 total 24.000 dengan total jumlah itu 74.000 dan mendapatkan penawaran minuman itu gratis 1 yaitu 6.000. Untuk pajak itu 10% 6.800, biaya pelayanan yaitu 20.000 dengan total akhir itu 94.800. Selanjutnya untuk skenario yang ke-8. Skenario yang ke-8 itu skenario yang ketiga itu total di atas 100.000 dengan diskon dan penawaran. Kita langsung saja. Pesanan yang pertama yaitu nasi Padang itu 4. Pesanan yang kedua itu es teh 4. Pesanan yang selanjutnya itu tidak ada. Ya, karena pesanannya itu di atas 100.000, jadi struknya seperti ini. Nasi Padang itu 4 100.000, es teh 4 24.000 dengan total 12.400. Jadi mendapatkan diskon yaitu 12.400 dan mendapatkan penawaran gratis 1 untuk minuman yaitu teh 6.000. Terus untuk pajak karena ini dikurang dengan diskon, jadi totalnya pajaknya itu 10.560. Ini sudah dikurang dari diskon dari subtotal dan juga biaya pelayanan 20.000. Jadi total akhir itu yang harus dibayar adalah 136.160. Dan ini menunjukkan bagaimana IFAS itu menangani kondisi beberapa tanpa loop. Ya, demikian penjelasan tugas praktik yang pertama yang boleh saya sampaikan. Mungkin ada beberapa tantangan utamanya yang boleh saya pelajari, yaitu dengan menghindari loop dan juga menggunakan if else untuk semua keputusan. Itu yang menjadi tantangan saya. Jadi setelah saya pahami, saya pelajari, jadilah seperti ini hasilnya. Dan terima kasih. Demikian tugas saya. Untuk link di dalam video nanti saya akan kirimkan lewat tugas. Terima kasih.